Boleh ambil tempat duduk yang paling selesa. Kalau mau duduk di kursi di hadapan pun ada. Shalom. Lagi haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendapat makanan Tuhan yang baik daripada Tuhan. Kita tahu Tuhan akan memberi selalu yang baru. Tuhan tidak akan memberi kita yang lama-lama. Macam juga makanan kita di rumah. Kalau sudah lama panas Tuhan, tapi Tuhan akan memberi kita selalu makanan yang baru, yang segar dan bernutrisi. Dia bilang kalau orang kesehatan cakap. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengar satu lagi tema yang bertajuk mengalirkan kasih Bapa kepada orang lain. Kita punya screen pun tidak pada dot-dot hitam-hitam, tapi tidak apa. Masih boleh dibaca, masih boleh dibaca. Kita percaya satu hari nanti, kalau satu hari pasti Tuhan memberikan kita yang baru. Amin. Baik. Inilah yang kita belajar pada minggu ini, yaitu mengalirkan kasih Bapa kepada orang lain. Bukan kasih orang lain, tapi kasih Bapa. Kasih Bapa kepada orang lain. Dan masih lagi kita berada dalam tema besar kita, bertumbuh dalam kasih karunia, berbuah dalam Kristus. Jadi sepanjang bulan Juli ini, tema kita adalah kasih Bapa yang menyembuhkan. Dan kita sudah mendengar bahwa pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa tajuk kecil dalam tema Juli ini. Dan pada hari ini kita belajar satu lagi, yaitu mengalirkan kasih Bapa kepada orang lain. Nah, mari kita lihat dulu dalam ayat utama ini. Yohanes 13 ayat 34 hingga 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jelas sekali dalam ayat ini, aku memberikan perintah baru. Sebenarnya ini bukan hukum yang baru. Tapi mari kita rujuk dulu dalam paparan. Kita boleh baca dalam Matius 22 ayat 37, di mana murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, saya katakan begini, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini dalam Matius 22 ayat 36 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita belajar bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena Tuhan sudah sedia maklum ya, kita ini tidak ada kemampuan untuk menuruti ke-10 hukum yang Tuhan berikan melalui Musa. Tuhan tahu sudah ketidaksempurnaan kita. Tapi murid Yesus masih bertanya, mana hukum yang terutama? Ada 10 tuh. Sama ada membunuh yang hukum utamakah, mengingini barang orang lain yang utamakah, ataupun menyembah berhala yang terutama. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan kata dasar dia adalah kasihi. Mengasihi, kasihi. Berarti kasihi itu adalah sesuatu yang sangat besar. Sama ada kita tahu, adakah semudah itu kita dapat mengasihi? Adakah semudah kata-kata kita dapat mengasihi orang lain? Kalau orang mengatakan
Yesus cakap kasihi. Kita ini manusia biasa, masih hidup dengan kedagingan. Kita masih lagi tidak sempurna. Walaupun dasarnya kita lihat karya penyelamatan di kayu salib telah menyempurnakan kita. Tapi kita hidup pada hari ini, kita masih ada perasaan kemanusiaan kita. Itu kita tidak dapat nafikan. Kalau dia mau mengasihi seorang, kalau kita lihat orang itu selalu menyakiti hati kita, dengan sengaja menyakiti hati kita, pasti tertimbul juga perasaan kita yang kenapa kok dia bukan untuk saya mengasihi dia, selalu buat saya marah, selalu membuat saya begini. Tapi karena ketidaksempurnaan kita lah, Tuhan sempurnakan kita menjadi orang-orang yang dapat mengasihi. Mari kita lihat idea besar dalam tajuk ini. Kasih Bapa yang kita terima melalui karya selesai Kristus tidak berhenti pada diri kita. Kasih itu menyembuhkan, memulihkan, mengusir ketakutan, lalu mengalir kepada orang lain sebagai buah kehidupan di dalam Kristus. Nah, ini yang kita belajar sepanjang bulan Julai ini. Tema kecil kita pada minggu pertama bulan Julai, kasih yang menyembuhkan, yang kedua memulihkan, mengusir ketakutan, dan pada hari ini kita belajar kasih Tuhan yang mengalir kepada orang lain. Bukan kasih siapa-siapa, tapi kasih Tuhan. Nah, ini ide besar dalam tema kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat pengenalan yang saya katakan tadi, yang kita sudah belajar. Minggu ke-26 itu kasih diterima. Kita disembuhkan oleh kasih tanpa syarat. Minggu ke-27 kita belajar bahwa jiwa dipulihkan. Kasih Bapa memulihkan hati, pikiran, dan identiti kita sebagai anak-anak Tuhan. Minggu ke-24 kita belajar bahwa ketakutan diusir. Kasih yang sempurna mengusir segala ketakutan. Dan hari ini kita sampai pada hasil akhir dalam tema kecil kita, yaitu kasih itu mula mengalir. Kasih itu tidak berhenti pada saya, kasih mengalir melalui saya. Dan saya katakan tadi, sukar untuk kita mengungkapkan bahwa saya mengasihi engkau kalau kita tidak dibantu oleh Tuhan Yesus. Kita tidak dibantu oleh siapa yang menyelamatkan kita. Mari kita lihat yang pertama. Kita mengasihi karena kita telah terlebih dahulu dikasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah asas Injil, inilah asas kabar baik kita. Yesus tidak berkata, berusahalah supaya Tuhan mengasihi kamu. Tidak, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sebaliknya, Allah yang lebih dulu merespon apa yang kita perlukan. Respon Allah kepada kita adalah Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kasih kita hanyalah respon. Respon daripada kasih Bapa kepada kita. Kita pasti tidak dapat mengasihi orang lain kalau kita berdasarkan kekuatan kita sendiri. Saya mau mengasihi dia, tapi dia selalu sakit hati saya. Apalagi kalau ada anak-anak yang betul-betul tidak pernah dengar cakap kita. Saya mau mengasihi, tapi dari dulu sampai sekarang tidak pernah mendengar cakap saya. Seolah-olah kita yang betul. Kita lupa bahwa kita dikasihi. Begitu juga dengan keadaan bagaimana kita mau mengasihi orang lain. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan mengasihi kita. Kita tidak dapat melakukan yang terbaik, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi kasih bukan hasil usaha manusia, tetapi hasil menerima kasih Bapa. Bukan usaha manusia untuk kita mencapai kasih itu supaya kita dapat menyalurkan kasih itu kepada orang lain, tetapi itu adalah hasil karena kita menerima kasih Bapa. Puji Tuhan. Coba doakan dengar ada audio-audio anak-anak kita.
Mereka sedang belajar, mereka sedang mau mendalami siapa yang mereka harus sembah. Saya katakan harus sembah, sebab ada banyak Tuhan di luar sana. Ramai orang memilih menyembah ini, mungkin ini yang kekayaan, ini dewa kesehatan, ini dewa apa. Tapi kita mengajar anak-anak kita untuk menyembah Tuhan yang benar. Siapa yang harus disembah. Nah, mari kita lihat seterusnya. Kasih Kristus menguasai hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 14 hingga 15. Saya coba baca yang ayat ini. Oke. 2 Korintus 5 ayat 14 hingga 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, Paulus tidak berkata hukum menguasai kami, tapi dia katakan kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus, dia tidak libatkan dengan mana-mana unsur-unsur peraturan ataupun mana-mana. Dia hanya bagi tahu kasih Kristus yang menguasai kami. Dia tidak juga mengatakan ketakutan menguasai kami. Dia tidak juga katakan rasa bersalah menguasai kami. Tapi apa yang dia katakan adalah kasih Kristus. Apabila kasih Kristus memenuhi hati, kasih itu mulai mengalir keluar tanpa kita sadari. Nah, di sini kita baca, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Yesus mati untuk semua dosa-dosa kita dan semua kelemahan kita, semua ketidakpatuhan kita, Yesus bawa bersama dengan dia semasa dia mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, hidup kita pada hari ini adalah hidup karena kasih Tuhan pada kita. Bukan karena kita pandai menjaga kesehatan kita, bukan karena kita pandai menjaga makan minum kita, tapi semuanya karena kasih Tuhan. Kita lihat ayat yang berwarna biru di sebelah itu, karena penegasannya, saya tidak dipaksa untuk mengasihi, saya dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, kita belajar sini, kita tidak dipaksa untuk mengasihi. Perasaan mengasihi itu lahir daripada hati kita, lahir karena kita dikuasai oleh kasih Kristus. Kalau Yesus sendiri yang begitu tidak bersalah, dia mengasihi kita dikala kita masih bersalah, berdosa. Apalagi kita yang sudah tahu apa yang sudah Yesus sempurnakan di kayu salib. Tapi seperti yang saya katakan tadi, manusia masih ada perasaan kedengkian. Manusia boleh menyimpan dendam kalau selalu disakiti. Bukan mudah untuk kita menyingkirkan perasaan-perasaan kita yang itu. Tapi satu saja Tuhan mau kita fokus kepada karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Memang kita lemah, kita tidak mampu. Tapi apabila kita fokus kepada apa yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib, pandang pada Yesus, jangan pandang pada siapa-siapa, jangan pandang pada kekuatan diri kita. Pasti Roh Kudus memberitahu kepada kita siapa kita, siapa identitas kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan, yang menjadi takhta, pewaris takhta kerajaan surga. Malah kita diberikan segala berkat berkelimpahan. Maka kita dapat
mengasihi sesama kita bukan karena kepandaian kita, tapi semuanya karena kasih Tuhan. Dan ini sangat sukar kita mau ungkapkan. Kalau kita baca dalam Lukas 6 ayat 27 sehingga 36, orang akan bercakap, macam orang Kristen dia, macam orang Kristen ni lemah. Sebab dalam ayat Lukas 6 ayat 27 sehingga 36 berbunyi begini. Saya baca saya. Tajuknya, kasihilah musuhmu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, apabila Yesus mengatakan gitu kan, kita pun berpikir, macam baik saya mau mengasihi orang yang membenci. Saya mau mengasihi dia, tapi dia benci saya. Ketidakmampuan kita untuk mengasihi orang lain itu memang terserlah, memang itulah ketidaksempurnaan kita. Tapi Yesus campur tangan dalam segala hal. Yesus memampukan kita mengasihi orang lain karena kita tahu diri kita lebih dulu dikasihi. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Macam itu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk. Orang kutuk-kutuk kita minta berkat kepada dia. Kita sama-sama mendoakan. Ini mungkin orang di luar sana bercakap, macam orang Kristen. Terlampau juga ada orang ini. Terlampau menjadi seorang yang pemurah, mengampuni. Tapi kita tidak mampu sebenarnya lakukan itu semua. Kita tidak mampu. Tapi kita karena kita lebih dulu dikasih Tuhan, kita lebih dulu diampuni Tuhan. Jadi Yesus memampukan kita. Nah, ini ayat 29 yang panjang. Saya sendiri pun baca dulu, mudah-mudahan saya terus baca ini ketika saya belum tahu juga. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Wah, kalau kita ikut dalam pemahaman manusia ini, karena tampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Seolah-olah kita ini kan minta suka kena tampar-tampar. Tapi maksud Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan dengan perbuatan manusia di dunia ini. Ramai di dunia ini berkatakan nanti karma. Dia akan cakap karena balas balik karma. Tuhan Yesus tidak mengajar kita tentang kita mau balas dendam sama lisan maupun perbuatan. Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuh. Dan inilah yang kita belajar, dan orang luar di sana cakap bodoh betul orang Kristen ini. Tapi bagi kita yang percaya di dalam nama Yesus, itu bukan menjadi satu kebodohan. Itu adalah satu kebanggaan karena Tuhan kita yang lebih dulu mengasihi kita. Tuhan kita yang lebih dulu mengampuni kita. Kalau kita mau menggunakan kekuatan kita, orang tampar kita, kita tampar balik, Pak. Bukan satu kali dia tampar, kita tampar dia 2 kali lagi. Tapi Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama. Itulah yang dikatakan hukum terutama, mengasihi. Nah, kalau kita terus baca dalam Lukas 6, membuatkan kita rasa lemah betul Pak ini. Tapi sebenarnya itulah yang menguatkan kita supaya kita dapat bertahan dengan keadaan dunia hari ini. Memang kita tidak dapat menafikan dunia hari ini terlalu jahat. Saya katakan terlalu jahat. Ada ramai orang di luar sana yang terlalu jahat. Kita tidak tahu siapa sih jahat itu. Tapi kita pasti dunia ini terlalu jahat. Tapi syukur Tuhan sudah memberikan kita jalan penyelesaian dengan menyelesaikannya di kayu salib.
dan kita tidak berhutang apapun di dunia ini. Kita sudah ditebus, kita dijadikan orang merdeka, dan segala hutang piutang kita sudah tuntas. Tidak lagi bilang kita ada sedikit-sedikit lagi baki-baki hutang kita. Tidak ada. Mari kita lihat seterusnya. Kasih Allah dicurahkan melalui Roh Kudus. Semasa Yesus terangkat ke surga, dia berjanji, saya akan memberi kamu seorang penolong. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita siapa identiti kita, siapa kita, dan kepada siapa kita harus menyembah. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak menyuruh kita menghasilkan kasih dengan kekuatan sendiri. Dia terlebih dahulu memenuhi hati kita dengan kasih yang diterima dan menjadi kasih yang diberikan. Kita hanyalah penerima kasih, bukan kita yang memberikan kasih. Kalau bukan tanpa Yesus, tapi kita adalah yang penerima. Apabila kita sudah menjadi penerima, kasih itu menjadi dan ada dalam hati kita, maka kita dapat mengalirkan kasih itu kepada orang lain, bukan dengan kekuatan kita, karena kita sendiri telah dipenuhi dengan kasih oleh Yesus sendiri. Bukan kita buat-buat belakon-belakon mengasihi orang lain, padahal itu hanya lakonan semata-mata. Tapi kita terima kasih itu dengan sepenuh hati karena kita percaya kita lebih dahulu dikasihi, lebih dahulu diampuni. Maka kita dapat mengalirkan kasih itu kepada orang lain lewat daripada rasa belas kasihan kita. Sedangkan Yesus sendiri ada rasa belas kasihan, apalagi kita. Mungkin yang menghadapi masalah itu adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita yang mengalami kesukaran-kesukaran. Walaupun anak-anak ini selalu menyakiti hati kita, tapi timbul belas kasihan kita akan memberikan yang terbaik sebagai peranan kita sebagai ibu bapak dan adik-beradik, saudara-saudara di kalangan jemaat sendiri. Ada banyak cara Tuhan memberikan cara kita mengalirkan kasih kepada orang lain, bukan hanya keuangan. Melalui perkongsian, menaikkan semangat, memulihkan hubungan, itu semua adalah apa yang Tuhan berikan melalui kasih. Dalam penegasan ini, saya tukar ayat saya tukar perkataan saya kepada kita. Kita tidak memberi daripada kekurangan kita, tetapi daripada kelimpahan kasih Allah. Kita tidak mampu memberikan daripada kekurangan kita. Memang kita kurang, tapi Tuhan memberikan kita berkat berkelimpahan, maka itu kita dapat mengalirkan kasih Tuhan melalui Roh Kudus. Sebab itu Tuhan menjanjikan seorang penolong. Seterusnya, tinggal di dalam Kristus menghasilkan buah. Apabila kita katakan tinggal di dalam Kristus menghasilkan buah, berbuah banyak itu merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari. Perbuatan-perbuatan baik yang kita tidak sadari mengalir daripada kita untuk orang-orang di sekeliling kita. Bukan karena dipaksa, bukan karena menjaga nama, bukan menjaga credibility kita, tapi karena lahir daripada hati kita yang betul-betul mau menolong. Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Dan buah bukan sesuatu yang dipaksa. Buah lahir karena pokok hidup. Demikian juga kasih ialah buah kehidupan Kristus di dalam kita. Tapi ada juga buah, ada juga pokok
yang tidak berbuah, yang akan panggil apa? Pokok jantan, tidak berbuah. Tapi apabila diberi baja, dia akan berbuah juga. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Kristus itu adalah sumber vitamin, sumber baja yang sangat baik, yang tidak ada tolak banding. Dan apabila kita Yesus tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak tanpa kita sadari. Karena kebaikan Kristus, karena kebaikan kita tidak pernah jadi baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Penegasannya, saya tidak berusaha menghasilkan buah. Saya tinggal di dalam Kristus dan buah itu muncul secara semula jadi. Muncul secara semula jadi. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Tuhan kita mau menunjuk-nunjuk yang kita ini baik supaya di mata orang, oh ya Tuhan baik kok. Apalagi kalau kita dapat bakat macam menjadi YB, kita bergerak sana sini, tunjuk kebaikan, oh iya beritahu itu, kalau itu udah YB baik kok dia. Jauh. Kebaikan kita lahir daripada dalam kita, bahwa kita memberi yang terbaik bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan telah melampaui dalam segala hal, yaitu memberikan kita berkat-berkat berlimpahan. Nah, dalam hubungan juga kita ada halangan-halangan. Kita tidak dapat menafikan bahwa dalam satu jemaat, dalam satu keluarga, dalam satu adik-beradik, hubungan itu ada masanya akan bergeser, tapi kita percaya kasih Bapa memulihkan hubungan. Dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini yang saya katakan tadi, Allah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi dia mengajar kita untuk saling mengasihi. Dalam Efesus ini pun dia katakan, hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini dua, kasih dan mengampuni. Kita tahu bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Kalau kita ikut apa yang Tuhan bagi kita, dua juga, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang pertama. Nah, apabila kasih Bapa memulihkan hubungan, itu bukanlah kita mau mengampuni orang lain dulu supaya kita diampuni. Kita tidak layak pun buat itu. Tapi karena Tuhan telah mengampuni kita dan menyempurnakan kita dan melayakkan kita untuk mengampuni orang lain. Semua hubungan yang dipulihkan bermula dengan memahami bagaimana Kristus telah memperlakukan kita. Yesus mengampuni kita, melayakkan kita mendapat berkat-berkat, dan melayakkan kita untuk mengampuni orang lain. Memang kita ada kelemahan, tapi selalu pandang kepada Yesus, fokus pada Yesus saja. Ada ayat penegasan di sini, saya mengampuni karena saya telah diampuni. Saya mengasihi karena saya telah dikasihi. Nah, tidak pun sedikit pun usaha daripada kita. Seterusnya. 6. Dunia mengenal Yesus melalui kasih. Yesus dikenali dengan kasih yang begitu besar. Kalau Yesus melarikan diri semasa mau menyempurnakan karya penyelamatan di kayu salib, Yesus tidak akan dianggap seorang yang penuh kasih, sebab dia melarikan diri. Tapi apa yang Yesus sempurnakan? Dia menyelesaikan karya penyelamatan di kayu salib sehingga saat dia menyerahkan nyawanya, dan tidak pernah pun dia katakan, Tuhan hukum orang-orang yang pukul saya ini.
Tapi apa yang dia katakan? Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus menyerlahkan kasihnya begitu besar. Semangat dia akan pukul-pukul, dia akan caci dihina pun, dia masih lagi mau Bapak mengampuni orang-orang ini. Di sanalah kasih yang begitu besar Yesus serlahkan untuk semua yang percaya di dalam nama-Nya. Yesus tidak berkata, dunia mengenal kamu melalui pengetahuan, melalui organisasi, melalui bangunan, maksudnya melalui gereja. Bukan itu yang dunia kenal kita, tapi Tuhan mengenal melalui kasih Yesus sendiri, yaitu kasih ialah bukti bahwa Kristus hidup di dalam kita. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita percaya kepada Yesus, karya penyelamatan di kayu salib yang sempurna. Apabila kita percaya kepada Yesus, orang tahu kita adalah murid-murid. Kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak mengandalkan kepada siapa lagi atau pengikut pribadi-pribadi yang lain. Kasih ialah Injil yang dapat dilihat. Inilah bukti kasih Tuhan kepada kita. Bukan, kalau Indonesia bilang, bukan omong kosong. Ini betul. Ini adalah yang nyata. Kita menerima kasih daripada Tuhan. Seterusnya. 7. Kasih yang mengalir membawa pemulihan. Oke, tidak apa? Ini tajuk kecil di sana. Kasih yang mengalir membawa pemulihan. Apabila kasih Bapa mengalir, orang lain mulai mengalami. Kasih Bapa kepada kita dan daripada kita mengalir kasih Bapa kepada orang lain. Di mana kita menerima, kita mengalami penerimaan. Kita mengalami kesembuhan, termasuk kita mengalami pemulihan jiwa yang paling dalam untuk kita, bukan pemulihan sakit-sakitnya, tapi pemulihan jiwa. Kita memperoleh damai, kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh pengharapan, bukan pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan yang pasti, pengharapan yang nyata sekali, yaitu kasih Yesus mengalir dalam diri kita, pengharapan untuk hidup kekal. Seperti Yesus, kita menjadi saluran kasih karunia. Kita tidak mampu melakukan segalanya kalau kita ikut kekuatan hidup kita. Dan ini kita belajar beberapa tahun sudah. Melalui kasih karunia kita belajar bahwa kita tidak mampu, tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Dan syukur pada hari ini, beberapa tahun sudah jemaat SIB BOV 2, kita belajar kasih karunia dengan tekun dan kita mulai memahami. Walaupun ulangan demi ulangan yang kita akan nyatakan, tapi kita percaya setiap pemberitaan yang kita dengar, iman timbul. Sebab iman timbul daripada pendengaran tentang firman Tuhan. Bukan pemberitaan daripada cerita-cerita dongeng, tapi ini cerita-cerita daripada Tuhan sendiri. Dan kita mampu berada pada hari ini, mampu berdiri megah, mampu mengasihi orang lain bukan karena kekuatan kita, tapi Yesus menjadikan kita sebagai saluran kasih karunia. Dan seterusnya, yang ke-8, kasih membuka jalan kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, sepanjang bulan Juli kita belajar tentang tajuk-tajuk pemulihan, penerimaan, mengusir ketakutan, dan pada bulan Agustus nanti kita akan
belajar satu lagi tajuk yang lebih dalam, tapi daripada kesinambungan daripada tema kita bulan 7. Apabila hati dipenuhi kasih, hati menjadi lebih peka kepada Roh Kudus. Ini dalam Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, kasih menghasilkan hubungan. Hubungan menghasilkan kepekaan. Kepekaan menghasilkan hikmat. Oleh itu, tema Julai menjadi jambatan kepada tema Agustus kita nanti, yaitu hikmat dan kepekaan rohani. Nanti sepanjang bulan Agustus nanti kita akan mendengar hikmat dan kepekaan rohani. Jadi untuk rumusan kita sepanjang bulan Julai ini, melalui kasih Tuhan kita diterima. Kasih menyebabkan kita diterima. Jiwa kita dipulihkan. Ketakutan kita untuk mengakui bahwa kita ada identitas Tuhan diusir. Kita tidak perlu takut lagi dengan apa-apa yang mereka katakan. Sebab kita tahu kasih Tuhan menyempurnakan segalanya. Dan menurut kita, kasih mengalir kepada orang lain tanpa kita sadari. Bukan dipaksa, bukan karena kita merancang besok saya mau tolong di John. Saya mau tolong dia supaya dia nampak saya ini orang yang sangat baik, supaya dia lain kali dia lagi. Kita mengharapkan sesuatu, tapi bukan itu. Kasih Tuhan mengalir kepada orang lain tanpa kita sadari. Bukan karena kita mau ada balasan, tidak. Tapi karena kasih Tuhan itu sangat indah dan mengalir daripada kita kepada orang lain tanpa kita sengaja atau kita rancang. Dia mengalir begitu saja, flowing. Sehingga kita sadar, siapa baik yang boleh Tuhan tadi ya? Kita tidak sadar kita berbuat baik. Sebab kasih itu sangat indah. Kalau kita berdasarkan kekuatan kita, memang kita tidak mampu. Nah, nanti hati menjadi peka kepada pimpinan Roh Kudus. Dan inilah yang kita belajar nanti pada bulan Agustus nanti, yaitu hikmat dan kepekaan rohani. Nah, jadi aplikasi dia, ini aplikasi kita semua. Kita minggu ini, dia katakan di sini, minggu ini saya akan menerima kasih Bapa setiap hari. Ini kita akui. Kita menerima kasih Bapa setiap hari. Membiarkan Roh Kudus memenuhi hati saya. Mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni saya. Menunjukkan kasih kepada keluarga, jemaat dan masyarakat. Menjadi saluran damai, pengharapan dan pemulihan. Nah, inilah kasih itu. Kasih itu bukan hanya setakat perbuatan baik, tapi besar maksudnya kepada Tuhan. Yang kalau kita dapat nyatakan, tidak habis kita cerita satu hari tentang bagaimana kasih Tuhan itu. Kita berasa simpati kepada orang dan mendoakan orang, itu juga adalah satu bentuk kasih. Kita coba duduk mendengar orang bercakap sama kita, mendengar apa keluhan dia dan kita mendoakan dia, kan itu adalah kasih. Daripada kita biarkan saja dia ada masalah, itu masalah dia tanggung sendirilah. Kita mau kasih biarkan orang begitu, itu bukan. Tuhan mengajar kita untuk menjadi pendengar yang baik, sama-sama berdoa, saling mendoakan. Walaupun dia tidak duit, saya pun tidak duit. Tapi Tuhan ada cara dia untuk membagikan kasih Tuhan supaya kita sama-sama merasa damai. Nah, ini yang kita belajar. Bukan aspek keuangan saja, bukan aspek memberi nasihat saja, tapi ada berbagai aspek yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak cara, sebab Tuhan sangat ajaib. Saya katakan Tuhan ajaib. Tuhan ada banyak jalan bagaimana dia mengalirkan kasihnya melalui kita kepada orang lain. Kita tidak dapat bilang, ini yang saya dapat bagi.
Kita tidak tahu masa depan kita, esok atau masa-masa akan mendatang ini. Kita orang bilang terima kasih ya, kalau bukan karena kau cakap begitu kan saya tidak mau dibuat. Kok bingung? Bila pula saya kapan dia berubah? Tapi itu cara Tuhan. Cara Tuhan bekerja lewat daripada pribadi kita. Mari saya jemput semua jemaat berdiri, kita sama-sama deklarasikan iman. Kita sama-sama baca deklarasi iman ini, karena kita tahu Tuhan yang begitu baik dengan kita. Mari kita sama-sama baca. Saya telah terlebih dahulu dikasihi oleh Bapa. Saya dibenarkan oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Kasih Kristus menguasai hidup saya. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati saya. Saya tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah kasih. Saya mengampuni karena saya telah diampuni. Saya mengasihi karena saya telah dikasihi. Melalui hidup saya, orang lain melihat Yesus. Saya adalah saluran kasih Bapa kepada dunia. Dalam nama Yesus, amin.